Al-Quran digital lagi sih, Mat. Ya, Aku tuh pengen bahas kalem sama musuh. Buka itu dong. Dalil Ahmad itu menjual manusia, ya kan? Yang anak perawan itu sudah saya tunjukkan. Terus apa bantahanmu? Ya, itu bukan penjualan itu, Mat. Penebusan. Oke. Itu udah aku bantah tadi. Sekarang barter itu bukan jual beli menurutmu? Bukan. Itu udah tadi kita debatin, Mat. Masa itu lagi, Mat? Kamu diam. Saya akan tunjukkan barter itu adalah jual beli. Ini orang memang IQ-nya rendah, ngeyel, ya, mau menang sendiri, tapi dia dungu gitu loh. Nih ya, saya tunjukkan ini. Nih ya, Islam dipakai matanya, otaknya dipakai, minimal gini lah. Kalau nggak bisa pakai logika, masih membutuhkan tulisan, seenggaknya ya. Nih saya tunjukkan ini ya, ini dari jurnal ya, Yain Parepare. Dikatakan apa? Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan tanpa perantara uang. Barter bisa dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang. Jadi Muhammad adalah pedagang manusia, pedagang perawan. Ya, keperawanan bocah pun dijual oleh Muhammad. Oke, sekarang jelaskan saya, Muhammad jualan perawan, jualan manusia, human trafficking. Lalu rahmatan lil alamin nya mana? Maksum atau mesum? Ayo, kok selaput darah mulu yang di otaknya si Muhammad ini? Kenapa begitu? Ayo, jelaskan. Astaga, gua capek ngomong dari tadi, ternyata lumut ya, Mat ya. Aman. Nakal jari kamu ya. Ya, saya udah tunjukkan itu perdagangan nih. Capek aku tadi ngomong. Kamu mute. Itu perdagangan, udah. Mana yang perdagangan? Itu kan udah tertulis tadi, udah saya tunjukkan. Oke, secara definisi tadi yang lu sebutkan, bahwasannya barter itu adalah sistem perdagangan juga, tukar menukar. Cuman kan di masa itu sudah ada nominal, Mat. Udah ada mata uang di situ, Mat. Iya, jadi termasuk. Nah, dan di situ pun itu jualan motor. Kamu dengar, kamu kalau nggak jual beli, memang akalmu nggak dipakai. Jangan di mute lagi lah. Gua nggak lihat layar ini, Mat. Lagi menghadap ke langit ini. Ya, mana tuh tiba-tiba Yesus turun. Kau itu makanya dengar baik-baik ya. Iya. Sekarang pun ketika ada mata uang banyak kok pakai sistem barter banyak. Orang saya pernah nih, saya kasih tahu nih. Terus. Saya pernah bisnis ya. Saya nggak pernah ngomong jualan apanya. Nah, jadi itu ditukar. Satu barang saya karena itu mahal, itu saya bisa 4 jenis barang yang berbeda. Itu saat ini ada mata uang, tapi tetap itu juga metode perdagangan. Namun walaupun ada mata uang dinar ya, yang dipakai dirham, yang dipakai ya seperti di dalam dari Abu Daud 230 itu ketika menggauli istri ketika haid itu cukup membayar setengah dirham. Ya. Nah, ketika barter itu juga metodenya tetap dagang. Karena barter itu tidak hanya berbicara tentang yang kuno saja. Kalau zaman dulu sebelum ada mata uang memang bisa pakai barter. Tetapi ketika sudah ada mata uang, karena perdagangan itu tentang kesepakatan dari dua belah pihak, makanya tetap diakui sebagai perdagangan. Nah, sekarang supaya dengan istilah-istilah yang seperti ini, yang saya tadi katakan Muhammad itu jualan manusia, jualan bocah, jualan selaput darah, itu kan fakta. Nah, kamu tadi menolak itu, kamu katakan ya kalau kayak begitu kan mesum. Kamu katakan saya menghujat. Nah, sekarang setelah saya ada aku bilang kayak gitu, kok fitnah kau, Mat ya, centil juga bibir kau ya. Tadi kamu minta tunjukkan dalilnya. Ayo. Aku nggak bilang kayak gitu, kau fitnah atau apa, cuma tunjukkan dalilnya ada enggak. Kalau jualan perawan, bocah, jual manusia, mesum atau maksum? Orang lakukan. Mat,
Ini aku menanya. Tanganmu sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, coba buka dalil yang tadi. Iya Pak, tanggapi dulu. Tanggapi. Dalil yang tadi. Oke. Buka coba dalil yang tadi. Dalil yang tadi di kalimat terakhir aja. Kaburan aja kau. Udah ditukar itu, ditukar. Mat, coba dibuka, Mat, yang tadi, Mat, biar enak sama-samanya baca, Mat. Nggak usah kau mutar-mutar, Dek. Ya. Nggak ada muter-muter aku, Mat. Di situ kan ditulis penebusan, Mat. Nah, penebusan rumahnya dia di mana? Loh, kan sama saja sistemnya kayak Yesus. Berarti Yesus berjualan dosa dong, jualan pahala dia menebus dosa kalian. Nggak nyambung kamu. Kok nggak nyambung? Sama-sama menebus di situ. Nah, manusia kan memang tawanan. Dia menebus manusia dari kematian. Yesus ditawan. Pertamanya udah ditawan, dia disalib, menebus dosa kalian. Kan sama aja barter berarti di situ kan? Kabur, nggak usah kabur-kaburan ya. Nggak kabur, Mat. Ya. Ini dari tadi sengaja aku pancing. Nggak Oke. usah ngiri sama orang Kristen, nggak usah ngiri ya. Kamu itu pengikut Muhammad, nggak usah ngiri sama orang Kristen. Muhammad tuh jualan keperawanan. Itu maksum atau mesum? Gini, Mat. Oke, Mat. Dari tadi sengaja aku biarkan karena Jawab. iya, ini mau dijawab ini mau dijawab. Cuman kan ada disclaimer sedikit lah. No. Kamu nggak usah iri sama orang Kristen. Kamu Enggak iri aku, sumpah. Aku bersyukur ada kalian di Indonesia ini. jelaskan saya, Muhammad jualan keperawanan itu apa tuh maksudnya? Itu maksum atau mesum? Enggak nih. Ini bukan, jangan dulu ke sini. Tadi aku membahas konteks ini, kau alihkan tentang kebiasaan ya. Islam ini memang pas sudah ditanya ajarannya langsung goblok. Ya. Yang saya tanya, kenapa Muhammad jualan perawan? Kalau jualan perawan atau maksum? Aku cuma pengen bahas tadi penebusan. Kalau penebusan itu sama dengan tanya Dek, kok nggak layak kok bahas tentang penebusan, tentang barter aja kamu bilang itu bukan perdagangan, kan dulu itu nggak sampai levelmu ke situ, kau masih penuh dengan iblis. penebusan kau bilang Kamu masih penuh. berarti Yesus juga barter dong dengan kalian. Nah, Yesus menebus, berarti barter juga dong. Masa dia menebus pahala? Dek, sekarang Muhammad itu menebus pasukannya dengan bocah perawan. Kalau Tuhan Yesus menebus manusia daripada kutuk itu sendiri, dia nggak cari tuker-tukeran siapa. Dia sendiri yang masuk ke alam mati, yang mana kematian itu adalah kutuk dari dosa, yang akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa, dan dia bangkit di situ, dia mengalahkan kematian. Jadi dia sendiri penebus itu. Lah kok bukan Muhammadmu sendiri yang menebus? Ditukar. Masa Tuhan kalian barter pahala dengan dosa, gimana sih penebusan itu? Nggak ada penghinaan di dalam ajaran Kristen karena itu nggak mesum. Nah ketika Muhammadmu itu jual keperawanan bocah, ya itu gimana tuh, maksum atau mesum? Kembali ke Mosi tadi kamu membahas. Kalau itu bukan mesum, terus Yesus punya istri itu gimana? Kan juga mesum itu. Masa Tuhan beristri? Ya, yang saya ini kita bahas mesum. Oke, Nabi Muhammad, oke lah, taruhlah pernyataanmu, Nabi Muhammad itu tadi mesum, seperti yang kau katakan. Oke. Akui dulu, Dek. Ini gundul memang kebiasaan mulut-mulut penghujat. Kau suruh nandarmu aja ke sini debat sama saya. Kok nggak ada ilmunya? Aku nggak kenal si Nandar itu siapa. Iya, Nandar itu orang goblok tuh. Pengikut. Terserahlah dia itu siapalah mau kau bilang. Ya. Kiamat. Oke, kita santai macam tadi. Nah, kamu ini konsisten dengan Mosi. Kamu tadi mintanya bahas Mosi kan? Nggak mau yang lain kan? Iya, aku pengen mengemosi. Soalnya pembahasan yang tadi kau udah terpekuk di situ. Oke, sekarang kembali ke Mosi. Yang ingin aku tanyakan gini. Anggaplah Nabi Muhammad itu seperti Mosi yang kau bilang. Nggak bisa. Saya mau tahu pendapat dari kamu pribadi. Ketika Muhammad menjual keperawanan bocah, ya, itu dikategorikan mesum atau maksum? Oke, kalau minta pendapat sepakat karena ada penjelasan yang namanya pendapat. Jelaskan. Oke. Anggap saja Nabi Muhammad seperti yang kau bilang tadi itu mesum apa segala macam. Saya tanya pendapatmu. Ini mau saya jelaskan ini amat. Stop dulu lah bibir centilmu, Mat. Kamu bukan cewek seksi. Oh malah kau bilang anggapan saya itu kan pendapat saya jadinya.
Yang saya Iya memang. mana akal Itu pendapat kamu yang menyetarakan itu kan. Gini Mat, dengarkan dulu Mat. Tingkat Tuhan saja punya istri Mat. ada Bagaimana itu? kan nih kamu deh kalau saya tanggapi saya minta dalilnya kau nggak bisa nunjukin makanya males aku ngomong samamu tema-tema kayak begitu Loh, ya ada dalilnya. ya Lukas ayo tanya sama Lukas 7 ayat 38 coba buka. Di situ katanya Yesus dicium-ciumi itu Oke. sama si Magdalena itu. Oke, sekarang Maria Magdalena. Masa Tuhan kalian dicabuli kayak gitu? Gimana sih konsepnya? yang dicium situ apanya mulutnya kah atau kakinya atau apa yang dicium? Disirami minyak wangi, pokoknya adat pernikahan Yahudi lah. Dituangkan minyak wangi, Orang diciumi. dicium itu bukan pernikahan. Kamu ini otakmu ini Itu adat pernikahan Yahudi begitu. Nah, ya di dalam adat Yahudi orang diminyaki itu bukan tentang pernikahan. Ya, itu adat pernikahan Yahudi. Kamu coba cari sejarahnya dulu. Cara Yahudi menikah itu seperti apa adatnya zaman dulu, Mat? Coba katanya, ya mencium kaki itu adalah pernikahan. Minyaki itu perminyakan. Coba, itu pernikahan mana? Mat, adat dari Yahudi, Mat, zaman dulu, Mat. Wanita ini Yang meminyaki. saya minta data. Kamu ini gimana sih bodoh ya? Loh, minta datanya gimana saya tunjukkan, Mat? Nah, berarti kamu bodoh. Makanya ketika kamu ngomong gak ada datanya, sadar diri. Kan kamu gitu, bodoh. maksud aku kan gak ada gadget satu lagi nih, Mat. Gini, fokus. Muhammad ini penjual keperawanan. Kenapa kamu masih mengatakan dia maksum? Kasih saya dong, kasih saya advice sehingga saya bisa paham seorang maksum itu jual keperawanan bocah. Tuhan yang memiliki 3 istri aja dianggap Tuhan. Gimana sih? Masa hal berita hoax? Apa? Apa hubungannya? Lah, Tuhan masih memiliki hasrat, memiliki wanita, menikmati wanita. Itu masih dianggap Tuhan. Coba tunjukkan dalilnya. Lah, itu tadi ku bilang Lukas. Di situ nggak ada dalil pernikahan. Mat, budaya Yahudi, Mat, di zaman dulu, Mat, menyirami minyak wangi, menciumi kaki calon mempelainya. Itu adat pernikahan Yahudi, Mat. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Iya, tunjukkan. Marah memang si Ahmad inilah. Imam itu juga diminyaki. Itu bukan pernikahan. Nih ya. Mana, coba, mana. Coba buka dulu, apa tadi, Lukas 7 ayat 28 ya? Ya. Nih, saya langsung tunjukkan aja. Coba. Nih, saya tunjukkan. Orang kalau nggak sekolah minimal itu punya ketertiban lah. Ngapain gua sekolah sampai teologi S3 cuman bahas Trinitas? Buang-buang Terus waktu. kamu apa sekolahmu? Apa? Sekolahmu apa? Ya, lu mute. Gimana gua mau jawab? Mat, Sekolahmu apa sekarang? sekarang udah nggak sekolah, Mat. Apa? Terakhir pendidikanmu apa? Terakhir, apa ya? Apa? SD mungkin. Oh, wajar kalau kau SD ya. Nih, saya iya. tunjukkan. Bilangan 3 ayat 3 dikatakan ini ya. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Ini ya. Ini saya tunjukkan tentang ini ya, acara penuh ini. Mereka ditabiskan menjadi imam dengan upacara penuangan minyak di atas kepala. Terus Ini bukan pernikahan tradisi. terus baca lagi. Ini kan terjemahan ini. Keempat anak Harun ini diurapi dan ditugaskan untuk melayani sebagai imam. Ya ini Kok nggak ada cium di situ, Mat? Lukas saja, Mat, yang ada cium-ciumnya aja tadi. Yang dicium itu apa? Kaki. Kamu ini Iya, dibuka. Nah, ini. Nah, pertama buka Lukas itu, terus buka datanya adat Yahudi pada zaman dulu menikah itu seperti apa. Kan biar clear. Kamu yang bikin fitnahan, kok malah kamu minta? Waduh. Kalau ada gadget aja satu lagi, Mat, ku buka, Mat. Sumpah, Mat. Sumpah kau minta aku kasih. Oke, saya tunjukkan ini. Kamu jangan kurang ajar ya. Saya kasih tahu, jangan kurang ajar. Kamu di sini saya ajari. Kamu ketawa-ketawa, saya turunin kamu.
Kamu ini udah goblok loh. Apa aja saya goblok, nggak apa-apa. Kamu ini goblok kamu. Orang kamu nggak sekolah kok. Ngapain sekolah udah tua? Nggak sekolah. Lanjut. Pantesan lo udah tua bodoh. Memalukan Muhammad cabul kayak begitu diikuti, itu kan goblok namanya. Masa sih? Masa sih bodoh kan. Nih lihat nih ya, nih Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Jadi ini perempuan berdosa. Anjir, perempuan berdosa pun dia suka. Terus. Kan saya turunkan kamu. Oh, mat, jangan kayak gitu dong, mat. Ih, kamu baperan banget sih. Ih, Kamu jangan kurang ajar sama Tuhan saya ya. enggak. Saya nggak pernah ngajari cabul kayak Muhammadmu itu. Masa sih, mat? Coba lanjut lagi bacanya, mat. Lanjut lagi. Turun lo. Ya, turun ya. Tuhan saya nggak pernah ngajarin jual manusia, perkosa, yang gauli babu kayak ajaran Islam ini, nggak pernah. Ya, di sini ini justru apa, kerendahan hati, karena dikatakan ini di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, ini sedang makan bukan sedang kawin, goblok. Ini kan orang ini kan otak nggak dipakai nih. Sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini loh. Jadi kok bisa kemudian otakmu itu mesum? Lah kalau ajarannya Islam lalu kamu mesum, wajar. Karena Muhammad ini itu nggak cuman gauli perempuan yang mana bocil kumpul kebo. Perempuan pun sama Muhammad disuruh menyerahkan diri nih, saya tunjukkan dalilnya. Jadi wajar kalau otaknya itu Islam